Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Umar dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada video kali ini Pak Umar akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi bab ketiga, bagian kedua, yaitu fungsi. Silakan disimak, diperhatikan. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Pada kali ini pembahasan mengenai fungsi meliputi yang pertama pengertian fungsi, kemudian domain, kodomain, dan rank, kemudian banyak fungsi yang mungkin terjadi. Kita langsung ke bagian yang pertama, pengertian fungsi. Apa yang disebut dengan fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B yaitu suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Dari pengertian ini dapat disimpulkan atau dapat dibuat suatu syarat suatu relasi itu akan disebut merupakan fungsi, atau nanti akan disebut juga fungsi atau pemetaan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua anggota himpunan A harus dipasangkan. Yang kedua, semua anggota himpunan A dipasangkan hanya satu kali. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Sebuah relasi dinyatakan dengan diagram panah seperti gambar. Apakah relasi ini merupakan fungsi atau bukan? Maka cukup dilihat pada bagian himpunan sebelah kiri. Syaratnya yang pertama, kalau dia merupakan fungsi adalah semua anggota harus dipasangkan dan dipasangkan hanya satu kali. Dapat dilihat di sini anggota himpunan A semua dipasangkan dan dipasangkan hanya satu kali. Maka untuk bentuk yang pertama merupakan fungsi. Kemudian bentuk kedua dengan cara yang sama dapat dilihat di bagian himpunan sebelah kiri atau himpunan A beranggotakan PGE dan semua dipasangkan dan hanya sekali. Maka ini merupakan fungsi juga. Kemudian yang contoh ketiga, dilihat pada himpunan sebelah kiri atau himpunan A ternyata ada anggota yang tidak dipasangkan, yaitu R. Maka tidak memenuhi syarat sebagai fungsi. Maka relasi ini bukan merupakan fungsi. Yang keempat, dengan cara yang sama ternyata dipasangkan semua dan sekali saja, maka ini disebut fungsi. Dan yang contoh kelima, himpunan sebelah kiri dipasangkan semua tapi ada yang dipasangkan double, yaitu Q, dua kali, maka bukan merupakan fungsi. Itu contoh 1. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Berikut himpunan pasangan berurutan dari suatu relasi dinyatakan sebagai berikut. Kita cek satu persatu apakah merupakan pemetaan atau fungsi atau bukan. Kita lihat yang pertama. Untuk mengetahui apakah dia merupakan fungsi atau bukan, maka di bagian pasangan ini cukup kita lihat pada bagian yang sebelah kiri. Untuk yang A kita lihat P, Q, dan R. Jika ini berbeda atau tidak berulang, maka disebut fungsi atau pemetaan. Jadi yang pertama merupakan fungsi. Kemudian yang kedua kita lihat juga untuk bagian yang sebelah kiri 1, 2, dan 3. Ternyata tidak ada yang berulang atau berbeda-beda, maka merupakan fungsi. Sedangkan yang ketiga atau C, perhatikan di sini ternyata bagian sebelah kiri P, Q, dan P, ternyata P berulang di sini atau dua kali, maka bukan merupakan fungsi. Dan yang terakhir untuk contoh kedua, kalau dilihat di tiap pasangan ternyata 1, 2, dan 3 dan berbeda-beda ini, maka ini merupakan fungsi. Jadi kesimpulan untuk bentuk relasi yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan cukup dilihat tiap pasangan untuk yang bagian sebelah kiri.
Kalau dia berulang maka bukan fungsi, sedangkan kalau dia berbeda-beda maka dia merupakan fungsi. Baik, langsung masuk ke contoh ketiga. Untuk contoh yang ketiga, relasi dinyatakan dengan diagram Cartesius. Perhatikan di sini. Nah, untuk menentukan apakah dia fungsi atau bukan, cukup dilihat, kita tarik garis dari bagian bawah. Kalau ingat, bagian sumbu mendatar merupakan himpunan sebelah kiri atau himpunan asal. Jadi kalau kita lihat untuk yang pertama, yang atas, kita tarik P ke atas, 1, Q, dan semuanya satu, artinya tidak ada yang double. Kemudian PQRS ini mempunyai pasangan semua, maka ini merupakan fungsi. Nah, berbeda untuk contoh yang kedua. Perhatikan di sini, ternyata pada bagian anggota A yang Q, ternyata ada 2 noktah, artinya dia mempunyai 2 pasangan. Maka dapat dikatakan dia atau relasi yang dinyatakan dengan diagram Cartesius di sini bukan merupakan fungsi. Oke, itu tentang fungsi. Kita masuk ke bagian kedua, domain, kodomain, dan rank. Perhatikan gambar. Suatu relasi dinyatakan atau suatu fungsi dinyatakan dengan menggunakan diagram panah seperti gambar berikut. Himpunan sebelah kiri adalah himpunan A, himpunan sebelah kanan adalah himpunan B. Domain adalah himpunan yang berada di sebelah kiri atau nanti akan sering disebut daerah asal. Nah, di sini himpunan sebelah kiri yang merupakan daerah asalnya adalah A yang beranggotakan A, B, C, dan D. Nah, itu namanya domain, daerah asal. Sedangkan kalau kodomain adalah daerah kawan, ada daerah yang sebelah kanan, yaitu di sini adalah himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang ketiga adalah rank. Rank adalah bagian himpunan yang B atau himpunan kawan yang mempunyai pasangan. Nah, di sini yang mempunyai pasangan 1, 2, dan 4. Maka ranknya adalah 1, 2, dan 4. Itu pengertian domain, kodomain, dan rank. Contoh, perhatikan diagram berikut. Diagram fungsi dinyatakan dengan diagram panah. Tentukan domain, kodomain, dan rank. Ingat, domain atau daerah asal adalah daerah yang berada di sebelah kiri atau daerah asal. Nah, berarti domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan B atau himpunan B. Yang kedua, kodomain adalah daerah kawan, yaitu himpunan yang sebelah kanan. Di sini himpunan Q, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan rank adalah bagian yang kanan atau bagian himpunan kawan atau kodomain yang mempunyai pasangan, yaitu 0, 1, dan 4. Itu tadi tentang pengertian domain, kodomain, dan rank. Oke, masuk ke bagian yang berikutnya, bagian terakhir, yaitu tentang banyak fungsi yang mungkin terjadi. Jika ada suatu relasi antara dari A ke B dan merupakan fungsi, maka dapat dibuat kemungkinan atau banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B. Maka rumusnya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A, seperti di gambar ini. Sebagai contoh, banyak fungsi dari himpunan A beranggotakan 1, 2, 3 ke himpunan B beranggotakan AB adalah berapa? Kita lihat di sini banyaknya anggota A adalah 3, banyaknya anggota himpunan B 2. Maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B adalah banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A, 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan